Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati para alim, para ulama, para sesepuh bini sepuh sekecamatan Trawulan. Jangan tak lupa kepada alhamdulillah di sore hari ini kita kembali di live streaming online pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Trawulan, yang mana pada hari ini akan ada narasumber yaitu dari Dr. Ferry Eko Santoso, yang mana pada hari ini dengan tema puasa meningkatkan imunitas tubuh. Nah, alhamdulillah pada sore hari ini beliau sudah di samping kita, nanti akan memaparkan puasa yang meningkatkan imunitas tubuh itu. Sebelum kita mulai, marilah kita buka bersama-sama, yaitu dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan online ngabuburit dengan Gerakan Pemuda Ansor Trawulan ini bisa berjalan lancar sampai selesai nanti. Amin ya rabbal alamin. Ala diniyah wa ala qadin salihah wa biriddah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi dzurriyyati wa ali baiti wa syai'il lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya kalau baik, langsung saja akan saya sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pada sore hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Langsung saja untuk pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di studio, mari kita simak bersama-sama yaitu materi pada sore hari ini, yaitu tentang bertema puasa meningkatkan imunitas tubuh. Kepada Dr. Ferry, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah, rekan-rekan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali bisa berwajah bertatap muka, sharing, berbagi ilmu. Mudah-mudahan apa yang kami bagikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua dalam menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah, untuk sore hari ini kita memberikan tema yaitu tentang kaitan puasa dengan imunitas tubuh. Monggo kita mulai aja, santai mawon nggih. Nanti jadi kita jelaskan perlahan. Nanti kalau ada yang mau tanya silakan, biasa mawon. Iya. Jadi begini, yang perlu kita yakini bahwa segala sesuatu perintah dari Allah itu pasti baik, apapun itu, walaupun kita belum tahu maknanya, tapi kita harus yakin bahwa itu adalah baik. Dan alhamdulillah, dengan berkembangnya ilmu kedokteran, ilmu medis, maka kita semakin tahu mengapa puasa itu diwajibkan kepada kita umat muslim. Sebagaimana firman Allah bahwa umat-umat terdahulu juga diwajibkan untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang perlu kita pahami dulu adalah bahwa imunitas atau kekebalan itu ada dua macam. Yang pertama adalah kekebalan yang didapat. Yang kedua adalah kekebalan bawaan. Kekebalan yang didapat ini adalah kekebalan yang kita peroleh setelah kita berinteraksi dengan antigen atau virus atau bakteri atau penyakit setelah kita lahir ke dunia ini. Jadi contohnya, Anda waktu masih kecil oleh ibu-ibu panjenengan semua dilakukan imunisasi 0 sampai 9 bulan. Itu tujuannya adalah memberi kekebalan tubuh yang didapat, karena dulu waktu hamil belum mendapatkan kekebalan untuk penyakit-penyakit yang dilakukan imunisasi tersebut. Dan sekarang yang lagi rame, lagi ngetren adalah vaksinasi COVID-19. Mungkin jenengan ada sudah disuntik, ada yang belum. Alhamdulillah kami sudah 2 kali penyuntikan, walaupun ada yang baru berbeda vaksin, tapi yakinlah bahwa itu adalah ikhtiar kita
bagi para jamaah semua, para warga Indonesia untuk mendapatkan kekebalan dari virus corona ini. Yang kedua adalah vaksin, adalah imunitas kekebalan yang bawaan. Artinya kita lahir sudah ada kekebalan ini. Bagaimana caranya? Yaitu lewat dari orang tua kita, dari darah bapak ibu kita. Jadi ini diwariskan, diturunkan, sehingga kita lahir kita sudah punya kekebalan ini. Memang untuk kekebalan bawaan ini tidak luas, hanya spesifik karena setiap orang berbeda, bapak ibunya juga berbeda apa yang didapat, maka nanti berbeda pula yang ada pada anak tersebut yang dilahirkan. Ini dari segi macam-macam kekebalan. Kemudian yang ada pembagian lain adalah imunitas itu bisa diperoleh dengan dua jalan. Ada yang secara fisik, secara medis, dan ada pula kekebalan itu yang didapat secara psikis atau kejiwaan emosi. Tentunya kita di bulan puasa ini dilatih kesabaran kita untuk menahan diri, menahan emosi, tidak marah, selalu beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Itu tujuannya adalah untuk apa? Untuk membuat psikis kita, jiwa kita, pikiran kita itu tenang, rileks dan nyaman. Lebih khusyuk juga dalam sholat. Seperti pada yang difirmankan oleh Allah dalam kitabnya surat Ar-Ra'd 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang beriman dan tentram hatinya dengan berzikir. Ingatlah dengan berdiri kepada Allah, maka hati akan tenang. Ini adalah dasar yang difirmankan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dengan berzikir kita akan tenang, rileks, nyaman, lebih dekat dengan Allah. Sehingga ini secara psikis, kalau di medis ada namanya ilmu psikoneurososio. Jadi psikis itu mempengaruhi medis dan sosial kita. Jika orang itu tenang, pembawaannya kalem, santai, rileks, insya Allah secara medis namanya antibodi atau kekebalan tubuh itu akan meningkat dengan sendirinya. Mengapa? Karena kalau kita rileks, kita tenang, kita nyaman, enjoy, ada namanya neurotransmitter atau zat kimia yang disebut sebagai endorfin, itu yang berfungsi untuk membuat tubuh, membuat badan itu semakin rileks, dan ini yang akan membangkitkan kekebalan tubuh yang alami, yang memang sudah ada sejak bayi, sejak kita dilahirkan seperti itu. Oleh karena itu mengapa kita selama bulan suci Ramadan ini kan berkali-kali diingatkan, ayo yang sabar, tidak boleh marah, tahan emosi, gembira, senyum, walaupun lapar ya nggak apa-apa, kan seperti itu. Bahasa Jawanya itu ngeker nafsu. Ngeker nafsu, masih ya seperti itu. Itu adalah tidak lain tidak bukan sebenarnya untuk agar psikis jiwa kita itu rileks, tenang dan baik. Secara medis yang tenang itu nanti akan mempengaruhi gelombang otak kita pada gelombang bawah sadar yang paling bawah, sehingga dasar-dasar kekebalan yang sudah ada itu bisa bangkit kembali. Karena yang selama ini mungkin kita terlalu banyak pikiran, kerjaan, stres yang menekan, sehingga itu tidak bisa muncul seperti itu. Itu dari sisi psikis. Kemudian dari sisi fisik. Nah, kalau dari fisik ini tentu berhubungan dengan pola puasa kita. Jadi begini, kalau kita berpuasa, otomatis tubuh kita akan mengalami starving atau kelaparan. Itu antara 12 sampai 14 jam. Standar ya. Kecuali itu kalau misalkan di negara Asia. Kalau misalkan kita berada di negara-negara belahan kutub utara atau selatan, itu bisa sampai 16-18 jam. Karena matahari condong pas di atas garis khatulistiwa. Jadi mereka lebih lama puasanya kalau pada musim kemarau, tapi pada musim
dingin mereka cuma sebentar, puasa cuma 4 jam. Tapi kalau pada musim panas dia bisa sampai 18 jam. Alhamdulillah kita di Asia Tenggara ini nggak usah lama-lama ya, 13 jam, 14 jam sudah agak kekaruan laparnya ini ya. Untuk kita tinggal di Indonesia ini seperti itu. Seimbang di Indonesia. Seimbang. Jadi cukup lah seperti itu. Iya. Dan suhu di sini pun tidak sampai 45 derajat, paling tinggi 35, 36 sudah panas sekali. Coba kalau kita puasa di Arab Saudi atau di Timur Tengah, itu suhunya sampai 48, 50. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah, kita harus bersyukur kita tinggal di bumi Indonesia seperti ini. Kembali ke permasalahan. Jadi saya gambarkan begini. Kalau kita puasa, yang paling terkena imbas efeknya adalah organ yang bernama lambung. Kita tahu bahwa kalau kita makan lewat mulut, dikunyah, masuk kerongkongan, kemudian masuk di lambung. Di lambung, proses pencernaan makanan ini antara 2 sampai 4 jam normal. Kalau dia standar, jadi beda lagi kalau orangnya pemalas, tidak banyak gerak, bisa sampai 6 jam. Kalau orangnya aktif, olahraga, bisa 2 jam selesai. Kita ambil tengah-tengah yang 4 jam. Setelah 4 jam, makanan yang telah dicerna tadi masuk ke dalam usus. Disinilah usus itu berfungsi untuk menyerap makanan. Yang berupa makanan diserap, yang bukan makanan akan diteruskan ke usus besar dan akan dibuang lewat kotoran. Seperti itu. Jadi, di sini bisa kita bayangkan. Dengan puasa, kita ambil contoh jam 4 sahur ya, jam 4 seperempat sudah subuh. Kemudian kita berpuasa sampai kurang lebih setengah 6. Jadi kalau kita hitung sekitar 13,5 jam. Dan 13,5 jam itu perut dalam kondisi kosong. Jika kita hitung secara medis, jam 4 kita sahur, berarti paling cepat 4 jam, jam 8 perut kosong. Bisa lebih cepat, bisa lebih lambat. Jam 8 kosong mulailah sensasi yang kita sebut sebagai lapar itu muncul. Makanya kenapa kalau kita biasa di hari-hari biasa, mungkin kita sarapan pagi jam 9 jam 10 sudah mulai ngemil ya, kan mulai lapar itu memang standar ya. Atau ngopi, atau mungkin teman-teman ada coffee break seperti itu ya. Jadi kan jam 9 10 itu memang sesuai dengan timingnya lambung dalam mengolah makanan. Nah, karena kita puasa kan nggak ada time break ya, coffee break nggak ada, kan nggak mungkin nambah ngemil, nggak bisa toh. Berarti dilanjut sampai jam 12. Jam 12 ini perut meronta-ronta lagi, tambah parah lagi nih. Teriak-teriak ini lapar. Nah, inilah saat dimana fungsi puasa itu berguna. Begitu makanan yang awal kita makan itu sudah habis, kosong, maka tubuh akan berusaha mengkompensasi, mencari apa yang ada di tubuh kita dijadikan sebagai bahan makanan. Ingat, kita perlu ketahui bahwa semuanya bahwa kita makan itu ada dibagi 3, ada 4, ada namanya karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral. Yang kita makan, nasi, apalagi minum, gula, itu adalah kebutuhan pokok, rata-rata isinya adalah karbohidrat. Mungkin kalau ada yang makan daging jadi protein, yang makan mungkin soto gaji ya gajinya jadi lemak, rawon jadi lemak, seperti itu. Lah yang dibakar duluan, yang dihabiskan dulu itu ada namanya karbohidrat. Di orang Indonesia nomor 1 adalah nasi. Kalau tidak makan nasi namanya bukan makan kan gitu ya. Walaupun sudah makan roti, makan kentang itu sama karbohidratnya. Kalau atau gandum, kalau bukan makan nasi belum makan, tapi istilahnya kan gitu. Kalau di Indonesia ya, lain lagi di tempat lain seperti itu. Ini karbohidrat yang dibakar dulu. Setelah dibakar 4 jam habis, nggak ada, kita puasa nggak makan, maka tubuh akan berusaha mencari dari yang ada, yang disimpan di dalam tubuh. Jadi protein jenengan, lemak jenengan yang disimpan di dalam tubuh, misalnya kalau laki-laki biasanya di perut ya, perutnya digendut, pada wanita kadang di pipi, di lengan, di pantat, nah, itu akan dibongkar oleh tubuh untuk mengkompensasi karbohidrat yang telah habis. Jadi seperti itu. Otomatis ini sangat membantu proses penurunan berat badan dan membantu proses regenerasi dari sel-sel yang telah mati. Kenapa? Karena tubuh dipaksa, kalau lapar nggak usah makan, karena belum waktunya makan toh. Karena puasa dipaksa mengambil yang sudah ada di dalam tubuh. Secara logika, kalau kita berpuasa selama 30 hari atau 1 bulan penuh, insya Allah berat badan kita akan turun. Nah kalau nggak turun itu pasti ada yang salah. Jadi jangan sampai puasa itu ada
semacam itu hanya memindah jam makan ya. Jadi makan pagi jadi makan sahur, makan siang dijadikan makan buka, nanti makan malam tetap. Nah ini yang harus sebenarnya kita luruskan. Jadi bukan memindah jam makan, karena Allah sendiri sama Nabi kan juga berfirman bahwa kita berbuka secukupnya, sahur juga secukupnya, semua itu secukupnya, tidak usah berlebihan. Kalau itu dilaksanakan dengan benar, insya Allah 30 hari tubuh kita pasti akan berat badan turun ya pipinya kan. Nah kalau berat badan turun ini akan sangat membantu terjadinya imunitas menjadi semakin baik, karena segala sesuatunya itu awalnya dari berat badan. Kalau berat badan kita berlebih, maka jantung kita akan bekerja ekstra maksimal, ginjal ekstra maksimal, semuanya bekerja berat. Mudah-mudahan dengan tubuh yang berat badannya turun, itu akan mencapai namanya homeostasis, jadi keseimbangan. Kalau imbang, alhamdulillah. Jadi kalau berat badan kita turun, insya Allah ya namanya kerja jantung turun, kerja ginjal turun, proses detoksifikasi pengeluaran racun dari dalam tubuh akan berjalan lancar, bisa lewat bisa lewat pipis, lewat urin, lewat keringat, nah itu semua terjadi seperti itu. Dan yang kedua, kita tetap harus berolahraga, walaupun olahraga itu tidak seperti biasanya. Kenapa? Karena olahraga itu akan membantu proses peredaran darah menjadi semakin lancar. Iya, masuk olahraga itu apa? Keaktifan. Jadi seperti itu. Tubuh kita. Ambil kita contoh begini, kalau kita malas olahraga, dengan datangnya bulan suci puasa ini kita kan ada terawih. Iya. Nah, itu adalah salah satu bentuk pemaksaan kita untuk olahraga. Iya. Kita nggak mau terawih ya. Iya. Itu pas timingnya, 5:30 kita berbuka, 2 jam mulai habis. Iya. Saat mulai habis kita dianjurkan beraktivitas tinggi. Nah pada saat tapi kan 7:30, pas kita waktu terawih. Jadi Islam sangat benar sekali ngatur waktunya. Jadi walaupun kita tidak olahraga sudah dipaksa ya. Nah, jadi terawih itu olahraga kita seperti Iya. itu. Kalian terawih ya, tentu kita semua buat terawih sama Amin, amin. Bisa selesai semuanya. seperti itu. Dan satu yang terakhir, bahwa di dunia medis itu ada namanya intermittent fasting, puasa berkala. Jadi puasa berkala itu adalah bahwa kita makan 3 hari, puasa sehari, makan 3 hari, puasa sehari, seperti itu. Tujuannya adalah seperti tadi, seperti yang saya jelaskan di awal. Dunia medis, dunia barat yang nggak ngerti Islam itu aja seperti itu. Dia menganjurkan puasa dengan tujuan kesehatan. Apalagi kita sudah difasilitasi. Iya. Kalau nggak puasa Ramadan, ada puasa Senin, Kamis. Sama, itu namanya intermittent fasting. Sama dengan dilakukan orang-orang barat yang nggak ngerti Islam, tetapi mereka berpuasa dengan cara seperti itu. Padahal 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad sudah mengajarkan kita untuk berpuasa, disunahkan ya, berpuasa Senin Kamis seperti itu. Jadi yang perlu kita bersyukur, bahwa kita harus bersyukur kita menjadi umat Islam, segala sesuatu telah diatur sedemikian rupa dari sisi apapun, dari sisi medis pun, apa yang diperintahkan itu ada semua untuk kebaikan kita semua. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa ada manfaatnya bagi kita semua. Pas ya timingnya ya? Iya pas. Saya sendiri. Oh iya. Berarti kan masuk di dalam bahasanya ini non Islam aja, bahasanya orang non Islam. Iya. Itu aja masih mau berpuasa. Iya, karena tujuan mereka itu tadi memberikan tubuh istirahat. Iya. Itu dengan puasa seperti itu. Gini. Dengan tujuan kesehatan. Apakah termasuk di dalam keaktifan itu, apakah termasuk menjadi untuk menaikkan imunitas kita itu yang signifikan yang Iya. keaktifannya? Jadi apakah ada cara lain atau yang mana? Begini, jadi Menurut jenengan? memang wajib ya kita beraktivitas ya dalam tanda kutip olahraga. Iya. Itu ya. Itu kan bisa macam-macam. Jadi mungkin yang terbiasa olahraga secara faktor olahraga misalkan lari, apalah, bermain bola atau apa, ini monggo. Atau kerja? Atau juga kerja bisa. Iya. Atau juga beribadah, benar juga bisa. Iya. Jadi kan sholat duha 12 rakaat. Iya. Tadi 12 rakaat ya. Iya. Dibayangkan keringetannya kayak apa tuh itu? Terus sudah. Itu kan sudah olahraga juga. Jadi seperti itu. Jadi olahraga tanda kutip istilahnya adalah aktivitas yang kontinu dan mengeluarkan tenaga dilakukan secara berkala seperti itu. Iya, menurut panjenengan gini, Dok. Kita kan banyak sih sekali untuk apalagi orang yang ada di pedesaan. Tapi itu kan kerja keras semuanya. Iya. Nah, alangkah baiknya itu gimana? Itu tata caranya kita itu agar imunitas kita tetap terjaga.
entah dari tidurnya ataupun dari makanannya. Makanya sudah jenengan jelaskan, entah tidurnya itu bagaimana kita cara ngaturnya. Iya. Jadi begini, bagi mereka yang sudah terbiasa kerja keras ya, misalkan petani atau buruh seperti itu, mereka kan sudah kerja 8 jam ya, 8 jam. Teman-teman sebenarnya secara fisik itu sudah memenuhi syarat. Tetapi jangan bayangkan mereka yang kerja itu kan tidak serta-merta rileks pikirannya. Yang ada kan metenteng ya. Target kepeksa. Apalagi anak sing ngawasi mandori. Ndang mari lah seperti itu. Jadi tidak serta-merta mereka yang melakukan aktivitas tinggi itu bisa meningkatkan imunitas, bukan. Malah yang kebanyakan malah drop karena di bawah tekanan, pressure seperti itu. Nah, beda mereka yang memang kerjanya bukan seperti misalkan bertani, karena dia memang karena bertani beda kan, nggak ada mandornya atau apa, dia secara dan hati senang bisa. Kalau pegel ya lereng ngasurian bisa seperti itu alhamdulillah. Nah, kalau mereka yang bekerja di pabrik, di buruh atau apa, ya nggak bisa seperti itu karena mereka ada target, ada pengawas, ada seperti itu. Jadi beda kasus. Nah, bagi mereka seperti ini, nomor satu tetap adalah istirahat. Dan memang kita diajarkan dalam medis, kalau sudah di atas umur 40 diusahakan tidur itu minimal bisa 6 jam sehari. Minimal 6 jam itu dibagi siang sama malam. Kalau umur di bawah 40? Nah, itu beda ya. Jadi ada orang kan masih aktif ya, masih bagus, nggak sampai 6 jam, bisa 4 jam 5 jam monggo yang terbiasa seperti itu. Kalau di atas 40 kita usahakan bisa 6 jam minimal. Oh iya. Kadang itu terus juga kadang kan itu boleh kalau alangkah baiknya itu kadang 8 jam atau 7 jam. Iya. Yang benar menurut panjenengan ini yang kalau secara medis memang itu di barat itu 8 jam ya. Iya. Tetapi kebanyakan kalau saya tanya, misalnya romo-romo yai, kakek tur itu tidak bagus 8 jam itu. Ya 6 jam lah cukup. Kita ambil tengah-tengahnya aja kalau gitu. Kan apalagi di bulan Ramadan ini kan masya Allah, ini kan bagus-bagusnya bulan atau bahasanya keberkahan. Betul. Jadi eman kalau buat tidur, walaupun ada yang mengatakan tidur itu dikatakan ibadah. Iya, ibadah. Tapi kok eman ya? Eman dibaca karena kan lipat gandakan. Betul. Lebih cenderung begitu. Monggo kalau tidur istirahat, memang itu kewajiban, ada hak tubuh untuk istirahat. Tapi ya eman lah. Kalau bisa ya dibuat ibadah seperti itu. Oh iya. Apa ya? Oh iya, maaf Dok, ini ada pertanyaan. Sebelumnya pertanyaan ini, alhamdulillah ini tadi pemaparan atau penjelasan dari Dr. Ferry yang sangat gamblang sekali dari para permisa semuanya yang ada di rumah maupun yang ada di studio. Ya maaf ya, suaranya agak serak ini. Karena juga jadwalnya apa aja. Iya betul. Nah, ini semoga bisa mengambil hikmahnya ataupun apapun yang dijelaskan tadi oleh Dr. Ferry, sehingga kita bisa benar-benar menjaga imunitas kita dengan baik dan bisa menjalankan puasa kita dengan sebaik-baiknya dan sampai selesai. Amin. Baik Dok, ini ada salah satu pertanyaan dari sahabat-sahabat kita dan sahabat Gerakan Budak Ansor. Nah, ini bagaimana menjaga agar tubuh tetap fit dalam menjalankan puasa? Alhamdulillah. Pertanyaan bagus ya. Ini dari teman-teman Ansor ada yang bertanya bagaimana menjaga tubuh supaya tetap fit selama puasa. Nah, tentunya segala sesuatu itu ada tata caranya. Iya, betul. Begitu dengan saum Ramadan ini. Di agama kita sudah diterangkan bahwa kita dianjurkan sahur karena dalam sahur itu ada keberkahan juga. Dan secara medis sahur ini adalah istilahnya bekal kita menuju starving puasa selama 12 jam. Mobil itu bensinnya. Kalau mobil nggak isi bensin, nggak jalan. Sama seperti itu. Walaupun mungkin jangan, saya masih muda, kuat, nggak usah sahur, nggak apa-apa. Ya monggo. Tapi itu bukan cara yang benar. Karena Nabi pun mengajarkan supaya kita sahur. Di medis juga sama. Oke, kita sahur. Sahur secukupnya. Kalau memang porsi makannya banyak ya monggo. Yang porsi makannya sedikit ya monggo. Jadi kita tidak bisa menyamakan tiap orang karena kebutuhan tiap orang itu untuk energi berbeda sesuai dengan pekerjaannya, aktivitasnya, sehingga maamnya juga jelas beda. Mungkin ada yang 1 piring cukup, ada yang nggak sampai 1 piring cukup, ada yang mungkin lebih dari 1 piring, monggo. Jadi itu tergantung kebiasaan. Setelah itu, setelah sahur kita lakukan sholat subuh, kemudian mungkin ngaji sebentar, setelah itu bisa istirahat sebentar. Pokoknya diusahakan kalau memang mau tidur jangan setelah subuh kan ya. Jadi mungkin setelah sholat istirahat sebentar, setengah jam 1 jam silakan. Terus kita beraktivitas seperti biasa lagi. Dan memang
karena kita berpuasa, seyogyanya kita membatasi kegiatan. Jadi kalau memang aktivitas itu bisa kita hindari, tidak perlu kita lakukan, ya kita batasi dulu. Tetapi yang paling penting adalah mindset, pemikiran kita. Jadi kembali yang pertama bahwa psikis ini adalah nomor satu untuk masalah kesehatan medis dan kesehatan mental. Kalau dia berpikir positif, jadi selama puasa mikirnya itu benar, mikirnya itu untuk ibadah, insya Allah nanti tubuh akan menjawab itu dengan baik juga. Jangan sampai kita puasa pikirannya ngaco ya, mikirnya enggak, sudah mikir ayo kapan dan buka, itu juga tidak boleh ya. Mikir yang lainnya harusnya. Atau mikir ya mungkin lah ada misalnya punya utang-utang kapan nyicil ya monggo dipikirkan, nggak usah terlalu, karena itu adalah proses yang tidak baik. Jadi apa yang dipikirkan kita itu ditanggapi oleh tubuh. Kalau kita pikirnya positif, tubuh akan merespon positif, dan itu insya Allah bertahan sampai maghrib, dan insya Allah akan bertahan selama 30 hari. Jadi seperti itu. Jadi nomor satu adalah mindset kita. Berpikirlah positif, maka tubuh akan berpikir positif, dan insya Allah tubuh kita akan tetap fit. Walaupun mungkin secara harfiah nggak mungkin mau lu gapus makan sedikit kok jadi kuat, nah karena itu tadi. Yang penting mindset, pikiran kita itu positif seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari insya Allah. Iya, ada lagi untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu tadi sudah jawabannya juga sangat pas sekali kalau menurut saya. Ini sudah jelas banget. Ini ada pertanyaan lagi dari sahabati atau dari Fatayat ya. Sahabati itu sahabatnya apa ya? Ansor. Nah, ini ada pertanyaan, yaitu apakah puasa bisa menurunkan berat badan? Nah, ini ya, alhamdulillah ini sahabat-sahabat Fatayat ada menyatakan bahwa apakah puasa dapat menurunkan berat badan? Saya jawab, logikanya pasti ya, insya Allah ya. Kenapa? Yang seperti saya jelaskan tadi, dengan berpuasa 12 jam, otomatis tubuh akan merespon dengan cara membongkar cadangan makan yang ada di tubuh kita, yang berupa lemak ataupun protein yang ada di tubuh kita, yang notabene itu adalah memperberat berat badan kita. Nah, kalau dibongkar, otomatis logikanya pasti akan turun berat badan. Nah, kalau berat badan tidak turun sampai akhir puasa, berarti ada yang salah dalam waktu puasanya. Jadi dipertanyakan. Nah, itu mungkin puasa di siang benar tapi balas dendam di malam harinya. Makanya itu biasanya di siang hari 3 porsi, malamnya dulu ditambah lagi. Jadi begitu. Makanya ini yang perlu kita luruskan. Jangan sampai waktu berbuka puasa sampai menjelang sahur itu dibuat menjadi balas dendam waktu kita puasa tadi. Jadi seperti itu. Kalau ikuti kaidah-kaidahnya dari itu dan Rasul, insya Allah akan turun berat badan kita. Apalagi ditambah dengan puasa, dengan olahraga, dengan terawih. Nah, seperti itu. Saya sendiri sudah turun dok. Kemarin itu, ini sudah turun 5 kilo langsung. Karena saking apa? Ya kegiatan ya. Masya Allah. Gak tahu untuk turun badannya turun apa enggak? Belum berani nimbang. Kita di pertanyaan dari sahabati, dan kalau saya sendiri ada pertanyaan dari saya sendiri. Monggo. Di saya sendiri itu kan berarti apa, ketika berpuasa itu benar-benar kita itu harus punya planning atau bisa mengatur waktu dengan sebaik-baiknya. Menurut Pak Jenengan, apakah ada hal-hal yang benar atau sesuatu yang bisa meningkatkan imunitas kita ini dengan apa ya, bisa dengan teratur gitu menurut Jenengan, entah itu 5 hal atau 4 hal gitu disebutkan aja. Ya. Jadi sebenarnya tetap bahwa imunitas, kekebalan kita itu bisa turun juga bisa naik, stagnan. Itu semua tergantung faktor intern dan ekstern. Intern berarti dalam diri kita sendiri, ekstern dari luar. Dari diri kita sendiri tentunya hal yang membuat kemampuan tubuh untuk melakukan imunitas itu berkurang. Contoh misalkan kalau tidak puasa makan tidak teratur, ya. Kemudian makan makanan yang tidak baik atau istilah medisnya junk food ya. Jadi makan yang cepat saji, seperti itu. Itu seumpama biasanya kan kadang kalau di desa itu ada temulawak, itu bagus sebenarnya. Karena dibuat untuk apa sih, minuman yang hangat ketika sahur maupun buka. Itu kan termasuk intern nutrisi yang dimasukkan dari rumah. Monggo.
Jadi selain kita menghindari seperti itu, kita wajib memasukkan yang bisa membuat imunitas kita naik. Contohnya gampang. Yang pertama tentu makanan yang bergizi. Iya. Bisa itu obat-obat medis atau obat-obat tradisional, monggo. Jadi karena negara kita ini kaya rempah-rempah Iya. dan disinyalir dan secara istilah fitofarmaka ya. Jadi secara empiris itu bisa menaikkan kekebalan tubuh, ya nggak apa-apa, monggo. Itu bisa dilakukan. Contohnya minum temulawak, kulit putih, telur ayam kampung seperti itu yang dipercaya orang, nggak apa-apa seperti itu. Yang penting itu selama tidak ada alergi ya, karena ada juga yang alergi, misalnya makan terus jadi gatal, nah itu kita nggak bisa. Selama itu tidak ada, monggo bisa, karena itu sebenarnya bisa membuat suplemen tubuh kita menjadi lebih baik. Oh, berarti kita tetap melihat riwayat penyakit yang ada di kita. Karena tiap orang beda. Iya. Jadi misalnya saya bilang, Pak minum ini, ternyata orang ini Punya punya alergi, penyakitnya. nggak bisa, ya nggak bisa. Jadi tiap orang beda. Tapi secara umum insya Allah bisa. Karena itu bagus sekali. Insya Allah bagus. Iya, Dok, ini ada pertanyaan lagi dari netizen atau dari pemirsa yang di rumah ini. Bagaimana puasa bagi yang memiliki penyakit emah? Nah, ya. Ini rawan sekali. Rawan sekali. Jadi begini, Banyak. kalau tiap kali kita masuk bulan suci puasa, kita insya Allah dari medis itu banyak sekali pertanyaan seperti itu. Dok, saya itu punya gangguan lambung, sakit emah sudah kronis, sudah lama sekali. Boleh nggak puasa? Iya. Oke. Sebenarnya kita katakan boleh dengan kondisi dan syarat tertentu. Jadi saya jawab dari sisi medis dulu ya. Jadi mereka yang sudah punya gangguan emah, tetapi terkontrol, biasa minum obat. Insya Allah kalau 8 puasa, mungkin di hari-hari pertama dia akan mengalami gangguan. Tapi setelah pertengahan sampai akhir, insya Allah akan bisa mengimbangi seperti itu. Sudah terbiasa. Tidak terbiasa. Tetapi mereka yang baru menderita emah, misalkan belum puasa, baru 2 minggu, 1 bulan terdiagnosa gangguan emah, gastritis, emah atau apapun yang mungkin yang sekarang diingatkan namanya GERD ya, sindrom GERD itu. Jadi yang perih terus itu mungkin tidak bisa. Makanya kalau ada pertanyaan seperti ini mungkin lebih baik jenengan bisa langsung datang ke dokter konsultasi karena kita akan melakukan evaluasi dan bisa kita putuskan boleh enggak kira-kira. Kalau boleh sarannya apa, kalau nggak boleh ya sudah. Mungkin mas pasien yang lebih tahu dalam masalah agama gimana cara menggantinya. Saya kurang tahu kalau seperti itu ya. Ya, entah sebenarnya tidak atau apa. Gitu. Jadi insya Allah saja boleh dan bisa, tetapi mohon konsultasi dulu ke dokter karena tiap orang kasusnya beda dan keparahan dari penyakitnya juga beda. Yang tahu tentu dokternya akan memeriksa. Kalau saya ditanyain, kalau saya tidak meriksa, saya nggak bisa menjawab secara pasti karena kita tidak periksa secara langsung. Tapi periksa langsung ke dokter jenengan. jadi iklan seperti ini. Monggo ke dokter yang terdekat jenengan atau siapa yang dipercaya itu monggo. Jadi intinya boleh, tapi mohon untuk konsultasikan dulu ke yang lebih tahu. Ya seperti itu. Ya dok, ini ya, oh ya, ya dok. Dari awal dan akhir ini sudah panjenengan jelaskan dan juga paparkan, itu sangat jelas sekali, dan mulai dari pertanyaan dan sudah panjenengan jawab semuanya. Alhamdulillah, insya Allah para pemirsa yang ada di rumah maupun di studio itu pastinya sudah paham, akan tetapi alangkah baiknya panjenengan memberikan kesimpulan sehingga kami itu ataupun pemirsa yang ada di rumah maupun di studio itu lebih enak untuk pemahaman pada materi sore hari. Oke. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Rekan-rekan sekalian, mungkin untuk sesi akhir akan kami berikan kesimpulan supaya ini bisa menjadi yang diingat ya. Supaya nanti bisa diingat jadikan patokan bahwa dengan berpuasa dengan cara yang benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, maka yakinlah bahwa kekebalan tubuh kita akan meningkat, baik kekebalan yang alami ataupun yang didapat. Karena inti dari puasa itu adalah memperbaiki fungsi kesehatan kita juga, yang mana dengan puasa ini secara otomatis tubuh itu akan meregenerasi, memperbaiki sel-sel yang telah mati yang akibat bekerja secara terus-menerus. Tubuh kita, lambung kita utamanya itu dengan kita tidak berpuasa itu dipaksa untuk melakukan
perombakan makan tuh 3 kali sehari, 7 hari selama seminggu, 30 hari selama 1 tahun. Dengan adanya berpuasa dalam 1 bulan ini memberikan kesempatan kepada organ-organ dalam kita, khususnya organ pencernaan kita, untuk memperbaiki diri. Dengan memperbaiki ini akan membuat sel-sel yang lama yang mati itu hilang, dibuang dari tubuh, dan sel-sel yang baru itu akan hidup kembali, akan semakin fresh, dan insya Allah dengan sel-sel yang baru akan meningkatkan stamina, meningkatkan kekebalan dan imunitas kita, yang diharapkan di akhir puasa, di akhir bulan suci Ramadan kita akan menjadi benar-benar sehat jasmani. Dan dari para rekan-rekan sekalian, ada yang masih ingin ditanyakan karena keterbatasan waktu, bisa berkonsultasi dengan kami, bisa. Nanti kalau butuh nomor yang bisa diberi, monggo bisa menghubungi dari, kalau konsultasi WA bisa gratis ya, tidak apa-apa. Silakan disebutkan aja. Jadi bisa konsultasi di nomor 081 750 77430. Jadi saya ulangi, monggo dari rekan-rekan sekalian yang ingin konsultasi lewat WA bisa berkonsultasi lewat nomor 081 750 77430. Insya Allah bisa kami balas, tapi ya mohon sabar karena mungkin kita sibuk, ada kegiatan, jadi mungkin kalau belum sempat dibalas saat ini, mungkin nanti malam atau bisnis, insya Allah akan tetap kami sahabat membahas pertanyaan. Jadi demikian, mudah-mudahan apa yang kami berikan di sini bersama teman rekan-rekan sahabat Ansor bisa memberikan manfaat bagi rekan-rekan sekalian, khususnya dalam bidang kesehatan. Mudah-mudahan ini ada manfaat yang benarnya dan menjadi amal jariah kita. Amin. Di bulan suci Ramadan. Allahumma amin. Dan doanya monggo jangan Mas. Sebelum doa ya, terima kasih sekali lagi kepada Dr. Eko Santoso yang mana sudah menemani kami atau menjadi narasumber pada sore hari ini, sehingga kita semua bisa lebih memahami tentang bagaimana cara kita itu untuk menjaga imunitas tubuh kita ini dalam ketika menjalankan puasa. Lebih-lebih para pemirsa yang ada di rumah maupun yang di studio. Ini sangat penting sekali. Karena ini musimnya banyak yang kerja skripsi maupun kerjaan itu. Biar tambah fresh gitu. Amin. Ya, terima kasih dokter. Saya sendiri menjadi host pada sore hari ini mengucapkan terima kasih kepada Dr. Ferry Eko Santoso, yang mana jangan lupa untuk menyaksikan lagi yaitu live streaming Gerakan Pemuda Ansor atau di FB Facebook Gerakan Pemuda Ansor, Ansor Trawulan, yang mana hadir 2 hari sekali, yang insya Allah akan ada materi pada hari Ahad 18 April 2020, yang mana akan narasumbernya dari Kiai Haji Nurul Mubin yang bertema amalan di 10 hari pertama bulan Ramadan. Nah, itu informasi dari kami. Untuk acara yang terakhir yaitu penutup atau doa. Sebelum doa, di sini saya sebagai pembawa acara melawalikan apabila ada salah kata, ya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia itu tempatnya salah. Dan semoga lebih-lebih yang ada pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di studio benar-benar mendapatkan ilmu dan juga manfaat yang mana yang dijelaskan oleh Dr. Ferry, sehingga kita bisa melakukan dengan sebaik-baiknya. Amin. Dan bisa menjalankan puasa ini sampai selesai. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk doa, monggo Dr. Ferry. Tidak apa-apa. Ya, silakan. Biridul Fatihah. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربنا صغارا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم يا غني يا حميد يا مجيد يا من يرحم وادد آغننا بحلال حرام وابد علينا مشاهد وبفضل سوى ربي هب لنا سبحان ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا كما تعلم ربنا ربنا إنك غفور رحيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم يسر لنا أمورنا زيارة إلى المدينة اللهم سلمنا من كورونا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بركة الفاتحة.